Penyesalan artinya, kalau dalam Kamus Besar atau KBBI, sesal itu perasaan tidak senang, susah, kecewa, dan sebagainya karena telah berbuat kurang baik atau dosa, kesalahan, dan sebagainya. Pikir dulu masak-masak atau baik-baik sebelum berbuat sesuatu agar tidak menyesal. Menyesal atau penyesalan, semua orang pasti pernah ngalamin yang namanya nyesel. Ya, bukan gue doang, lu juga pasti pernah ngalamin yang namanya nyesel kan. Nyesel itu banyak masalahnya, kenapa lu nyesel. Tapi, apa sih sebenarnya arti dari penyesalan? Menurut lu apa? Kenapa lu bisa nyesel? Lu harus gimana sih? Menyikapi atau menanggapi atau ya menyikapi sesalnya lu itu. Apa lu harus terpuruk? Habis itu lu stres? Enggak. Kita bahas dulu ya soal penyesalan. Oke. Penyesalan artinya, kalau dalam Kamus Besar atau KBBI, sesal itu perasaan tidak senang, susah, kecewa, dan sebagainya karena telah berbuat kurang baik atau dosa, kesalahan, dan sebagainya. Pikir dulu masak-masak atau baik-baik sebelum berbuat sesuatu agar tidak menyesal. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyesalan itu sesuatu bisa dibilang juga yang udah kita lakukan, kita tidak menerima dalam diri kita. Wah, kenapa sih gue ngelakuin itu gitu? Oke, kita bahas dulu. Kenapa orang bisa menyesal? Karena dia melakukan sesuatu hal tidak dipikirkan dulu secara matang dan secara baik-baik apa yang akan dia lakukan. Dan pada ujungnya, endingnya, coba gue kemarin gak ngelakuin itu, coba gue gak ngelakuin hal itu, coba gue gak seperti itu, mungkin gak seperti ini jadinya. Itu kan yang biasanya yang terjadi, yang namanya penyesalan. Kenapa orang bilang lo harus tanya dulu sama yang lebih tua, karena orang lebih tua itu lebih berpengalaman. Lo harus tanya dulu, mereka lebih tahu makan asam garamnya. Kalau lo belum mengerti dalam suatu hal, untuk bertindak dalam suatu hal, lo harus tanya dulu orang tua lo, misalnya abang lo, kakak lo. Itu benar. Tapi jangan sampai nanti pada saat lo nanya sama orang yang lebih tua, itu akan mengurungkan niat lo atau membuat lo berkecil hati. Tapi bagi gua, penyesalan itu bukan sesuatu hal yang konotasinya negatif. Karena menurut gua, apapun yang sudah terjadi dalam diri kita, apapun yang terjadi hari ini dalam diri kita, walaupun kita gagal, kenapa gue gak ngelakuin ini ya? Kalau gue gak ngelakuin ini, mungkin gue gak seperti ini gagalnya. Gue gak beranggapan itu hal yang negatif. Bagi gue, penyesalan yang terjadi atau sesuatu yang terjadi yang harusnya tidak terjadi menurut gue, sesalnya gue, itu merupakan jalan Tuhan yang sudah diatur sama Allah, sama Tuhan, untuk gue berbenah diri dan mengintrospeksi diri gue sebagai pelajaran buat gue, agar kedepannya gue tidak melakukan hal gegabah yang sama. Semua sudah diatur, men, udah diatur, lu harus percaya itu. Gak ada yang perlu lu sesalin dalam hidup lu. Memang namanya manusia biasa kecewa pasti pada saat lu mengalami hal yang ternyata tidak seperti yang lu inginkan, ya kan? Terus lu nyesel banget. Oke, gue nyesel banget. Kenapa gue itu terlalu posesif sama dia? Kalau gue gak posesif sama dia, mungkin dia gak akan pergi ninggalin gue. Mungkin dia gak akan pergi sama orang yang lain yang lebih baik daripada gue. Oke, manusia emang kayak gitu pikirannya. Tapi secara tidak sadar, alam bawah sadar lu nih, itu cara Tuhan untuk bagaimana lu dipisahkan sama dia yang mungkin kalau lu akan lanjut terus ke depannya, lu akan mendapatkan masalah-masalah yang lebih besar lagi. Itu semua sudah diatur. Hidup itu memang pilihan. Tapi pilihan lo itu ada campur tangan Tuhan, men, di dalamnya. Lu gak bisa semata-mata itu karena lo menyesal, lu ini, lu itu. No. Itu
cara Tuhan untuk membangkitkan motivasi lu, untuk lu bangkit, untuk mengetes, untuk menguji mental lu, supaya mental lu, untuk mengasah mental lu supaya mental lu akan lebih kuat. Gua disakitin sama perempuan misalnya, sama mantan atau sama siapapun, kesel ada, pasti membekas, semuanya membekas. Kalau gue lihat masih ada bekasnya tapi gue pegang udah gak berasa, sesel gak? Bukan nyesel. Mungkin awal-awal gue berpikir oke, gue nyesel, kenapa sih gue kemarin gak kayak gini. Enggak, akhirnya gue berpikir, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, ini cara Engkau Tuhan untuk bagaimana hamba berpikir dan hamba introspeksi diri. Terima kasih, hamba mungkin tidak akan melakukan hal itu lagi. Terima kasih sudah diingatkan dalam waktu dekat ini. Terima kasih sudah diberikan hal kekecewaan ini terhadap hamba sekarang, bukan nanti pada saat hamba sudah terlanjur begitu bahagia nantinya. Percaya aja, percaya deh, Tuhan tuh selalu baik, punya rencana yang luar biasa untuk bikin lo semua. Akhirnya nanti pada endingnya lo gak akan meratapi penyesalan lo, tapi lo akan amazed. Wow, ini ternyata rencana Tuhan yang diberikan. Kayak gini ya, kok gue gak ngira ya. Sekeren ini cara Tuhan untuk menyudahi misalkan hubungan gue sama dia. Kenapa gak nanti Tuhan, gue masih sayang sama dia, gue masih pengen sama dia. Berarti Tuhan tahu tuh waktunya tepat. Kenapa? Setelah itu akhirnya, let's say contohnya gue dipertemukan sama orang yang luar biasa baik, dan waktu gue gak banyak lagi terbuang. Seandainya kayak kemarin, gue ditinggalin sama orang yang gue sayang, gue ditinggalin, gue disakitin misalnya gitu ya. Gue berlarut-larut menyesal, gue berlarut-larut kenapa harus terjadi sama gue. Memang kenyataannya gue melakukan itu juga, gue manusia biasa kok. Tapi lo harus cepet untuk berubah, menyadari apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan ternyata Tuhan lagi menyiapkan sesuatu yang baik untuk diri lo, menyiapkan mental lo agar lebih kuat menjalani kehidupan. Dan waktunya itu tepat. Kalau kelamaan mungkin gue masih lama punya anak, gue masih lama dipertemukan sama orang yang gue sayang dan mengerti gue pada saat ini. Kalian sakit hati boleh. Luka itu yang kayak gue bilang tadi pasti selalu membekas, selalu ada. Tapi kalian harus ingat, jangan berlarut-larut lo melihat luka lo. Jangan terlalu dalam lo lihat luka lo. Lo liatin terus. Itu luka udah mulai kering, men. Ibaratnya udah mulai kering, jangan lo ambil lagi tuh tangan lo untuk mengorek luka yang ada di dalam diri lo. Ya, jangan. Cukup lu tata hidup lu kembali. Lu berpikir ke depannya harus ngapain. Lu cari lingkungan yang bisa memotivasi lu untuk menjadi lebih baik. Lu berterima kasih sama Tuhan, dan lu kalau memang masih punya orang tua yang lengkap, lu minta doa dan restu sama orang tua lu. Sujud sama orang tua lo, doain ya, semoga ini gak terjadi lagi. Ya, jangan pernah menyesal. Ini yang bisa gue sampaikan buat kalian. Bagi kalian-kalian yang menyesal dalam hal apapun, dalam pekerjaan, gue hancur, banyak pekerjaan gue yang hancur. Pasti berpikir, kenapa sih gue gak ngelakuin ini, kenapa sih gue kemarin gak kayak gini caranya, kenapa sih gue gak baik-baikin aja dia biar kerjaan gue bisa lancar atau gimana segala macam. Kenapa sih gue nggak ngelakuin A, B, C, D, E, F, G, semua ada di sini. Tapi sampai kapan lu berpikir kayak gitu terus? Cukup. Sekarang lu di rumah lu rasain. Karena ini radio rasa ya. Kalian harus larut dalam rasa. Dimana kalian yang tadinya merasa menyesal akan sesuatu hal, kalian rasakan baik-baik. Apa cukup penyesalan itu sampai di sini? Apa cukup
Apa baiknya gue itu harus bangkit? Atau gue harus berlarut-larut dalam penyesalan gue? Gue harus buang-buang waktu untuk meratapi hal yang terjadi dan gue menyesal akan kejadian ini. Apa kayak gitu? No. Kalian harus bangkit. Kalian harus yakin bahwa diri kalian akan menjadi lebih baik. Kalian harus yakin kalau kalian punya Tuhan yang melindungi kalian, yang akan bertindak untuk kalian menjadi orang yang lebih baik secara mental, hati, dan pikiran. Kalian harus yakin sama Tuhan kalian. Ya, jangan lagi yang namanya menyesal. Semangat buat kalian.